Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Kumpulan Cerita bersama KC dengan cerita Marni Wongso, Legenda Hantu Daerah, sebuah karya karangan Kak Agil Saputra. Link cerita asli sudah KC sertakan dalam kolom deskripsi. Jangan lupa di follow dan di share ceritanya. Selamat mendengarkan. Bunuh dirinya Mbah Madur tentu membuat geger seluruh desa. Sesepuh yang dikenal sangat taat beragama itu harus mati dengan cara yang seperti ini. Rasanya tidak mungkin beliau melakukan perbuatan itu. Tapi pada kenyataannya inilah yang terjadi. Sudah 4 hari berlalu sejak kematian Mbah Madur dan sudah 4 malam pula ke-7 orang terpilih itu tak lagi melakukan ritual hariannya. Bukan tanpa alasan, semua itu dikarenakan oleh 6 dari 7 orang terpilih itu yang tiba-tiba saja jatuh sakit. Dan di antara ke-7 orang yang terpilih itu, kini hanya menyisakan Mas Panggi, si penggerutu ulung yang sampai sekarang masih terlihat baik-baik saja. Berbeda dengan 6 orang lainnya yang kini limbung dengan sakit yang cukup aneh, di mana setiap mulai masuk waktu maghrib, Nyoto, Ustaz Sukar, Lek Kantong, Bejo, Pak Gugat, dan Lek Sukri akan mendadak demam dan mulai memuntahkan semua isi perutnya. Itulah alasan mengapa mereka terpaksa menghentikan sementara ritual ini. Karena rasanya juga tidak mungkin bila Mas Panggi melakukannya seorang diri. Lantas bagaimana keadaan desa sekarang jika ritual itu terhenti? Kalau untuk 4 hari terakhir ini memang tidak ada kejadian atau teror apapun dari lelembut itu. Namun tetap saja pada kenyataannya keadaan itu tak bisa merubah mencekamnya suasana desa ini saat malam menjelang. Mungkin menurut para penduduk desa ini, berita kematian dirasa lebih menakutkan daripada sekedar dikentayangi lelembut. Bagaimana keadaan Ustadz sekarang? Tanya Mas Panggi siang itu saat ia menjenguk Ustadz Sukar di rumahnya. Iya, begini Mas, kalau siang tak terlihat seperti orang sakit walaupun agak lemas karena keseringan muntah, jawab Ustadz Sukar. Bagaimana tadi malam? Tahlilan di rumah Mbah Madur ramai tidak? Ucap Ustadz Sukar mengganti topik pembicaraan. Sepi Pak Ustadz, kasihan keluarganya. Sudah datang jauh-jauh, tapi bagaimana lagi? Orang-orang desa masih takut keluar malam, jawab Mas Panggi. Ustadz Sukar tampak sejenak menghela nafasnya dan kembali mengobrol dengan Mas Panggi, yang mana inti pokok pembicaraan itu masih berkutat dengan topik Marni Wongso saja. Kita sudah 4 malam loh Ustadz tidak melakukan ritual benteng desa itu. Apakah tidak apa-apa? Kata Mas Panggi menyalah Ustadz Sukar yang sedang berbicara. Nyatanya sudah beberapa hari ini tidak ada apa-apa Thomas. Kita pasrahkan saja kepada yang kuasa. Yang penting kita sudah berusaha, jawab Ustadz Sukar. Mas Panggi hanya mengangguk saja dengan wajahnya yang seketika berubah menjadi agak gelisah. Ustadz Sukar yang memahami itu pun segera menguatkannya. Sudah Mas, tenang saja. Di antara kita semua sepertinya sampaianlah yang paling kuat, karena nyatanya hanya sampaian yang tidak dikasih sakit, kata Ustadz Sukar menenangkan Mas Panggi. Sudah, entahlah Pak Ustadz, jalani saja ya. Saya pamit dulu kalau begitu, mau ke rumah Mas Nyoto melihat keadaannya, jawab Mas Panggi seraya berpamitan. Mas Panggi pun berjalan menuju rumah Nyoto dengan sedikit lesu. Sesekali ia tampak membenarkan posisi golok yang terselip di pinggangnya, seraya menyapa orang-orang yang ia lewati dengan nada sedikit malas. Hingga sejenak, langkahnya dibuat terhenti ketika ia melihat rumah mendiang Pak Sobari. Mas Panggi terlihat memandang rumah itu dengan keheranan. Temboknya kok sudah berlumut saja, batin Mas Panggi mengernyitkan dahinya. Memang cukup janggal, rumah mendiang Pak Sobari yang baru kosong sekitar 4 hari lalu itu kini sudah tampak berlumut, seperti rumah yang telah ditinggalkan berbulan-bulan. Apakah saya tidak salah lihat? Batin Mas Panggi lagi seraya mendekati teras rumah itu dan mencolek temboknya dengan jentik jarinya. Apa karena musim hujan ya? Ucapnya membisik dan hampir bersamaan dengan itu, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari dalam rumah almarhum Pak Sobari, yang seketika membuat Mas Panggi terkejut dan sedikit memundurkan langkahnya. Berdebah, apa itu? Ucapnya terkejut. Ia sempat bergidik. Namun, namanya Mas Panggi memang tidak mudah untuk ditakut-takuti. Lagi pula siang-siang gini masa sih ada hantu?
ucapnya yang malah mendekat dan kini mulai menerawang ke dalam rumah melalui kaca jendelanya. Dengan jangkauan penglihatan yang terbatas, Mas Panggi mencermati ruangan yang ada di depannya melalui kaca jendela. Matanya melirik ke kanan dan ke kiri untuk memastikan dari mana mestinya suara gaduh itu berasal. "Ah, tikus palingan," katanya sambil memeriksa, melihat ke sudut yang lain. Tapi belum 3 detik saja ia berkata, tiba-tiba ada sosok yang berjalan pelan lewat depan matanya. Sosok itu tidak menoleh, hanya lewat begitu saja, tak menghiraukan Mas Panggi yang sedang mengintip dari luar jendela. "Bajingan," kata Mas Panggi yang mundur dan terjengkang di lantai teras. "Babi, masa antusias yang begini?" Batinnya seraya bersiap hendak mencabut goloknya di pinggangnya. Hingga kebetulan saja ada tetangga yang lewat dan melihatnya. "Kenapa Mas Panggi?" ucap orang itu menghampiri dan memberikan tangannya untuk menambik Mas Panggi. "Tidak apa-apa Kang, tidak apa-apa," jawab Mas Panggi dengan nafas yang terengah-engah dan langsung pergi begitu saja meninggalkan orang itu. Ia berlari menuju rumah Nyoto dan langsung masuk begitu saja tanpa mengetuk pintu, membuat Nyoto yang tengah menyesap teh di ruang tamu agak sedikit kaget. "Ada apa toh Mas Panggi?" kata Nyoto keheranan. "Mbak Narti tidak di rumah Thomas," kata Mas Panggi. "Mbak Narti, istrinya Mbak Sobari, kan sudah dibawa pulang oleh keluarganya kemarin. Sudah 4 hari, memangnya kenapa?" tanya Nyoto kepada Mas Panggi. "Aku melihat seorang perempuan di rumah itu," ucap Mas Panggi. Masa sih? Tidak mungkin Mas, ini kuncinya saja dititipkan ke saya," tanggap Nyoto seraya berdiri dan mengambil kunci rumah Pak Sobari yang dititipkan kepadanya. "Wah, jelas tidak beres ini," kata Mas Panggi setelah tahu bahwa kunci rumah itu dititipkan ke Nyoto. "Ada apa sih Mas Panggi?" tanya Mbak Surti, istri Nyoto yang keluar dari dalam rumah. Tidak apa-apa kok Mbak, paling tadi saya cuma salah lihat aja, seperti ada wanita di dalam rumah Pak Sobari," jawab Mas Panggi sedikit menutupi. "Apa mau saya lihat?" potong Nyoto mengajak Mas Panggi untuk melihat dan masuk ke dalam rumah Pak Sobari. "Wah, tidak usah, memangnya sampainya sudah sehat," ucap Mas Panggi mempertanyakan kesehatan Nyoto. Dan seperti yang dirasakan oleh Ustadz Sukar dan yang lain, Nyoto kurang lebih juga mengutarakan keadaan yang sama, di mana demam, mual dan meriang itu akan ia rasakan ketika hari mulai menjelang petang. "Kok bisa sama begitu ya? Tapi apakah sampean merasa kalau semua ini janggal?" tanya Mas Panggi yang sebelumnya sempat dijawab oleh Nyoto. Pembicaraan itu pun terpotong oleh seorang yang datang. Orang itu adalah istri Lek Sukri. Sambil menggendong Anjar anaknya, ia terlihat panik dan menangis, memberitahu bahwa suaminya tengah mengamuk di rumah. Tolong Mas, Kang Sukri mengamuk di rumah, kambing-kambingnya dibunuh semua," ucap istri Lek Sukri dengan gagap seraya mengusap air matanya. "Hah?" respon Nyoto. Mbak Surti dan Mas Panggi terperanjat dari tempat duduknya. "Ngamuk gimana Mbak?" kata Mas Panggi. "Sudah, kalian ke sana dulu saja," kata istri Lek Sukri mengajak mereka untuk segera melihat apa yang terjadi. Mas Panggi dan Nyoto pun bergegas berlari menuju rumah Lek Sukri. Hingga ketika mereka sampai, terlihatlah pemandangan yang cukup aneh dan mengganggu. Lek Sukri tengah duduk di depan rumahnya, dengan kelewengan yang berlumuran darah dan 4 kepala kambing yang disusun rapi di dekatnya. Ia duduk tanpa ekspresi, pandangannya kosong menerawang dengan bajunya yang dipenuhi oleh bercak-bercak darah. "Lek!" panggil Mas Panggi mengendap di kejauhan. Lek Sukri tak bergeming, dan kini malah senyum-senyum sendiri sambil mengetuk-ngetukkan kelewengan di genggamannya ke permukaan tanah di depannya. Lek, kenapa sampean?" kata Mas Panggi sedikit mengeraskan suaranya. Tetapi tetap saja ia tidak peduli. Orang-orang pun mulai berdatangan dan mengatakan hal yang sama kepada Lek Sukri. "Nyebut Lek, nyebut!" teriak mereka. Hingga akhirnya ketika istrinya berbicara, barulah ada respon dari Lek Sukri. "Astagfirullah, sadar Pak, nyebut!" kata istrinya seketika membuat Lek Sukri berdiri. Tubuhnya gemetar dan kini menangis meminta tolong. Tolong, aku tidak bisa mengendalikannya,"
kata Lek Sukri kini sambil menangis. Tiba-tiba tubuh Lek Sukri terjongkok dengan posisi satu tangannya yang menapak tanah, seperti bersiap akan dipotong oleh satu tangan lagi yang menggenggam kelewengan. Tolong! Tolong! Teriak Lek Sukri berusaha menahan kelewengan itu memotong tangannya sendiri. Semua orang panik dan semakin berteriak, mencegah Lek Sukri untuk tidak melakukan hal itu. Tapi tidak dengan Mas Panggi dan Nyoto yang kini mencoba untuk mendekati Lek Sukri. Dan di detik-detik kelewengan itu hendak terayun ke tangan Lek Sukri, di antara teriakan semua orang yang semakin tinggi, Mas Panggi pun berteriak, ingat Lek, anakmu masih kecil!" Teriak Mas Panggi tiba-tiba, yang seketika membuat semua orang di situ terdiam. Teriakan itu berhasil menghentikan Lek Sukri mengayunkan kelewengannya, namun kini membuatnya berdiri dan menatap aneh ke semua orang. "Bukan Sukriman ini," kata Nyoto berbisik kepada Mas Panggi. "Siapa kamu?" sentak Nyoto kepada Lek Sukri yang kini mulai tersenyum aneh. "Siapa kamu?" "Anak didik Karso Tamrin memang sama saja. Tidak ada yang sopan. Dengan Kanjeng Ratu, kok siapa kamu, siapa kamu?" Terdengar suara perempuan tua yang keluar dari mulut Lek Sukri. "Duh," batin Nyoto seraya sedikit memundurkan langkahnya setelah menyadari sepertinya Marni Wongso kini merasuki tubuh Lek Sukri. "Keluar kamu! Apa tidak cukup kamu mengambil ketentraman desa ini?" sentak Nyoto kembali. "Hah? Tidak cukup? Tidak cukup bagaimana? Orang aku saja belum mengambil apa-apa. Semua orang yang kemarin kalian kuburkan itu mati karena kutukannya sendiri. Walaupun itu memang saya yang menyuruhnya." Jawab lembut itu melalui tubuh Lek Sukri. "Kalau memang begitu, terus apa yang hendak kamu lakukan kepada tubuh ini?" Ucap Nyoto lagi, mempertanyakan apa yang barusan akan Marni Wongso perbuat kepada raga Lek Sukri itu. Namun tidak ada respon dan jawaban selain tawa dari lelembut biadab itu, yang justru kini mana terlihat marah dan mulai mengangkat kelewengan yang digenggamnya, membuat suasana yang sempat hening kini kembali riuh. Dan suasana menjadi semakin panik ketika tiba-tiba saja senjata tajam itu perlahan mulai didekatkan ke telinga Lek Sukri, dan goresan pertama menyentuh telinga kanannya membuat orang-orang semakin berteriak. Teriakan orang-orang yang menyaksikan itu, goresan kedua mulai memotong setengah telinga Lek Sukri yang kini malah tampak tersenyum seperti tidak merasakan apapun. "Allahu Akbar! Allahu Akbar!" Orang-orang yang semakin berteriak, hingga di antara jeda menuju goresan ketiga, Mas Panggi pun tiba-tiba menuju mendekat dan memukul wajah Lek Sukri. Pukulan Mas Panggi dengan cukup keras sampai membuat Marni Wongso yang tengah merasuki temannya itu jatuh terhuyung dan tanpa sengaja membuat kelewengannya terlempar dari genggamannya. Namun masih dengan seringaian anehnya dan darah yang kini mengucur dari telinganya yang hampir terpotong itu, Lek Sukri kembali bangkit dan hendak mengambil kelewengannya lagi. Tapi dengan sigap, Mas Panggi bersama Nyoto langsung maju dan memegang tubuh Lek Sukri yang kerasukan. Lek Sukri teriak dan memberontak. Tenaganya sangat kuat, hingga membuat Mas Panggi yang bertubuh besar itu sempat terlempar karena didorongnya. "Babi, jangan lihat saja, sini bantuin!" teriak Nyoto yang sudah payah kepada orang-orang yang terlihat hanya berdiri melihat kejadian itu. Sekitar 7 orang kini maju dan memegang lagi tubuh Lek Sukri. Itu pun mereka juga kewalahan. Hingga untungnya Ustadz Sukar datang. Barulah dengan ayat-ayat doa yang dibaca olehnya membuat sedikit kesadaran Lek Sukri mulai kembali. "Tolong, tolong!" Orang Lek Sukri kini yang mulai sedikit sadar. Di sini, kepala dan otak Lek Sukri mungkin sudah sadar, tapi sepertinya tidak dengan tubuhnya yang seakan masih dikendalikan oleh sesuatu yang merasukinya. Erangan Lek Sukri semakin membesar, dengan tubuhnya masih terus memberontak. "Tolong, bunuh saja aku!" Erang tangis Lek Sukri yang merasa tak bisa mengendalikan tubuhnya yang terus menggelinjang. "Lawan, Lek, lawan! Ingat anak dan istrimu, Lek!" teriak Mas Panggi di antara orang-orang yang memegangnya. Hingga beberapa menit kemudian, Lek Sukri pun mendadak terdiam. Kepalanya menunduk lemas di tengah orang-orang yang menahan tubuhnya. Seiring dengan kepanikan yang kini perlahan mulai mereda, Lek Sukri masih berdiri dan lunglai dengan tubuhnya yang masih ditopang oleh beberapa warga. Lek,
kata Nyoto sambil sedikit menampar pelan pipi Lek Sukri. Namun ia tak kunjung sadar, sementara darah dari telinganya yang hampir terlepas itu sudah mengucur. Tolong, carikan kendaraan. Ini harus segera dibawa ke rumah sakit, ucap Ustadz Sukar kini kepada orang-orang. Mas Panggi segera berlari menuju rumah Pak Carik, satu-satunya orang yang memiliki mobil di desa ini. Hingga tak selang berapa lama kemudian, datanglah ia bersama Yosep, anak Pak Carik dengan mobilnya. Lek Sukri langsung dibawa ke puskesmas terdekat dan segera mendapat penanganan. Beruntung, mereka datang tepat waktu. Sampai akhirnya dengan 13 jahitan, telinga Lek Sukri yang hampir terlepas itu akhirnya bisa disatukan kembali. Di bilik klinik puskesmas itu, Lek Sukri mulai sadar dengan penglihatannya masih kabur. Ia melihat Yosep, Mas Panggi, Nyoto dan Ustadz Sukar yang tampak berdiri menungguinya di ruangan itu. Kang, ucap Lek Sukri lirih, membuat mereka yang ada di dalam ruangan kini mendekatinya. Bagaimana Lek? Apa yang kamu rasakan? Tanya Ustadz Sukar seraya memegang kaki Lek Sukri. Anjar dan istriku bagaimana? Ucap Lek Sukri kini mempertanyakan bagaimana keadaan anak dan istrinya. Aman kok Lek, tenang saja. Sekarang yang terpenting dirimu baik-baik saja, sela Mas Panggi kepada Lek Sukri. Lek Sukri menghela nafas lega, walau setelah itu tampak terdiam dengan gelisah. Sepertinya ia belum sanggup merangkai kata untuk menceritakan bagaimana kejadian itu berawal. Mas Panggi, Nyoto dan Ustadz Sukar juga mengerti keadaan itu. Mungkin beberapa saat, Lek Sukri harus diberi ruang untuk menenangkan dirinya atas apa yang tadi ia alami. Sejenak, suasana di ruangan itu pun tampak hening. Hingga tak selang berapa lama, Lek Sukri pun bangkit dari tempat rebahannya dan mengajak mereka untuk pulang. Aku ingin pulang, ucap Lek Sukri setelah beberapa saat terdiam. Sampean benar-benar sudah tidak apa-apa, Lek? Tanya Nyoto sambil mendekat dan membantu Lek Sukri untuk duduk. Tak apalah, aku tidak apa-apa, jawab Lek Sukri lagi dengan wajahnya yang terlihat pucat. Dan setelah terjadi sedikit perbicaraan, keluarlah mereka dari bilik klinik itu dengan lunglai. Lek Sukri tampak dipapah berjalan menuju mobil untuk pulang. Singkat cerita, sesampainya mereka yang tentu langsung menuju rumah Lek Sukri, tampak di sana Pak Gugat, Lek Kantong dan Bejo sudah menunggu di depan rumah. Istri Lek Sukri yang tengah menggendong anaknya langsung berdiri mendekat saat mobil yang membawa suaminya itu tiba di depan rumahnya. Kamu tidak apa-apa kan, Pak? Kata istri Lek Sukri dengan matanya berkaca-kaca. Tidak apa-apa kok, Bu, jawab Lek Sukri dengan sedikit gagap dan bingung, seraya meringis menahan perih luka di telinganya. Lek Sukri kembali dipapa untuk masuk ke dalam rumahnya. Langkahnya sempat terhenti ketika ia melihat kepala-kepala kambing yang berserak di depan rumahnya. Ia sepertinya ingat betul bahwa dengan tangannya lah kambing-kambing itu terpotong kepalanya. Hanya saja saat itu raga Lek Sukri benar-benar sudah setengah dikuasai oleh lelembut yang mereka yakini kuat adalah Maringwongso. Saya tadi benar-benar tidak bisa mengendalikan, ucap Lek Sukri menyesal saat melihat semua kambing miliknya terpenggal oleh tangannya sendiri. Sudah, sampean masuk dulu saja, ucap Ustadz Sukar yang saat itu memapah Lek Sukri berjalan, seraya memberi isyarat kepada yang lain untuk membereskan semua pemandangan tak lazim itu. Singkirkan dulu saja, atau dibuang, bisik Ustadz Sukar menyuruh teman-temannya untuk menyingkirkan kepala-kepala kambing itu. Singkat cerita, setelah masuk ke dalam rumahnya, Lek Sukri segera dibersihkan, tubuhnya diseka dengan air hangat, bajunya yang berlumuran darah pun juga diganti. Namun tatapannya kini kosong, seperti menyiratkan sebuah trauma. Jangan pada pulang dulu ya, saya masih takut kalau terjadi apa-apa, kata istri Lek Sukri kepada mereka yang berada di situ. Iya Mbak Yu, tenang saja, jawab Pak Gugat mewakili semuanya. Setelah bersih, Lek Sukri pun kini didudukan di ruang tamunya. Wajahnya mulai tampak tidak nyaman. Ia terlihat tidak fokus. Pandangan matanya selalu waspada memeriksa di sekitarnya, melirik ke kanan dan ke kiri seakan sedang ketakutan akan sesuatu. Kenapa sampean, Lek? Tanya Mas Panggi kini sambil menepuk bahunya dengan sedikit kencang, membuat Lek Sukri seketika terkejut. Tanggap Lek Sukri seperti tidak menyimak. Kenapa sampean itu? Tanya Mas Panggi sekali lagi.
Hingga setelah itulah, Lek Sukri perlahan mulai bisa bercerita. Baginya, semua kejadian terjadi begitu cepat dan tidak masuk akal. Berawal ketika Lek Sukri yang tengah mengasah kelewungannya di belakang rumah, tiba-tiba merasa emosi dengan kambing-kambingnya yang terus bersuara. Seharusnya itu biasa saja, tapi entah mengapa suara kambing itu seperti merasuk bising ke dalam otaknya. Barulah setelah itu muncul amarah yang tak tertahankan untuk membuat suara bising itu menghilang. Hingga terjadilah pemenggalan itu. Sebenarnya menurut Lek Sukri, di ayunan kelewungan pertamanya menyentuh satu kambingnya, ia sempat sadar dan berkata, "Apa yang telah saya lakukan?" Namun tiba-tiba saja semuanya berubah menjadi tak terkendali. Secara membabi buta, Lek Sukri mengamuki kambingnya menggunakan kelewungan itu dengan kesadaran pikiran dan penglihatannya yang kadang hilang dan kadang tiba-tiba kembali. Itu pun tak cukup mampu untuk menahan dan mengendalikan tangan dan tubuhnya yang seperti bergerak sendiri, mengubah habik ke arah kambingnya itu. Istrinya yang mendengar kegaduhan itu pun segera memeriksa ke belakang, dan terlihat Lek Sukri yang sudah berlumuran oleh cipratan darah berdiri di antara kambing-kambingnya yang sudah mati tergeletak. "Pergi!" Begitulah kata-kata yang terucap dari Lek Sukri ketika melihat istrinya, yang menurutnya adalah isyarat kepada sang istri untuk menjauh darinya saat itu. Lek Sukri juga sadar ketika hendak memotong tangannya sendiri. Kali ini dengan sekuat tenaga, ia berusaha untuk menahannya. Namun menurutnya setelah itu semua mendadak menjadi gelap, dan ia pun kembali sadar di antara orang-orang yang memeganginya. Meski kesadarannya hanya sebatas pada mata, mulut, dan pikirannya saja. "Ruwet, pokoknya ruwet," kata Lek Sukri yang sudah kehabisan tenaga dan kata-kata lagi untuk menjelaskan semua itu. Mereka yang mendengar penjelasan itu hanya bisa tergumam khawatir menyadari gangguan Marni Wongso yang sudah semikian rupa terlampau jauh. Itu hanyalah kambing. Bisa-bisa datang di mana hari Marni Wongso menjadi pembisik untuk membunuh manusia. Semua begitu tidak masuk akal. Namun pada kenyataannya, inilah yang sekarang terjadi. "Sampeyan sama Anjar untuk sementara pulang ke Soran dulu saja, Bu," pinta Lek Sukri beberapa saat setelah itu, yang menyuruh anak dan istrinya untuk pulang ke Soran, nama desa tempat istri Lek Sukri berasal. Mendengar itu dengan tegas istrinya menolak. Ia merasa tidak sanggup jika meninggalkan suaminya itu di rumah sendiri. Namun Lek Sukri yang masih takut hal seperti tadi akan terjadi lagi pun bersikeras, hingga akhirnya malah memicu perdebatan dengan istrinya. "Kalau akan ke Soran, ayo kita pulang sama-sama," jawab sang istri yang segera ditengahi oleh Ustadz Sukar. "Iya Lek, sepertinya lebih baik sampean pulang ke Soran dulu saja. Soalnya kalau sampai di rumah sendirian, malah tidak ada yang mengawasi. Seandainya terjadi hal yang tidak diinginkan," kata Ustadz Sukar menengahi perdebatan itu. "Apalagi sekarang sampean juga belum benar-benar pulih. Ingat juga loh, setiap habis maghrib kita semua pasti kesakitan," timpal Ustadz Sukar lagi, mengingatkan akan serangan sawan aneh yang dialami para orang-orang terpilih setiap petang menjelang, yang sudah terjadi beberapa hari terakhir ini. "Ya sudah kalau begitu, saya akan ikut pulang ke Soran dengan anak istri, hari ini juga," tanggap Lek Sukri yang mulai menyadari bahwa dengan keadaannya sekarang, rasanya tidak mungkin ia bisa bertahan sendiri. "Iya Lek, nanti saya yang akan mengantar ke Soran," sela Yosep, anak Pak Syarik yang sedari tadi masih berada di situ. Singkat cerita, petang pun menjelang. Dan seperti yang telah terjadi sebelumnya, sawan aneh pun mulai bereaksi dengan orang-orang terpilih itu. Nyoto sudah menggigil demam dengan selimut tebal di dalam kamarnya. Begitu juga dengan Ustadz Sukar, Lek Kantong, Bejo, dan Pak Gugat yang kurang lebih juga merasakan hal yang sama. Beruntuk Lek Sukri, saat itu tidak diketahui dengan pasti, karena sesuai apa yang ia dan keluarganya sepakati tadi siang, Lek Sukri dan istrinya sudah pergi dari desa ini, pulang ke tempat keluarga istrinya. Saat ini yang tersisa hanyalah Mas Panggi, satu-satunya dari orang-orang terpilih itu yang tak terkena serangan sawan Marni Wongso. Ia sendiri juga tidak tahu mengapa di antara semua kawannya, hanya dia yang masih baik-baik saja. Malam itu tampak Mas Panggi tengah menghisap rokok di ruang tamunya. Pikirannya menerawang, mencoba mengakalkan apa yang terjadi pada Lek Sukri tadi siang. "Rugi besar Lek Sukri, kambingnya yang gemuk-gemuk itu dibunuh semua.
kata Mas Panggi ke awang-awang seraya mengepulkan asap dari tembakalnya. Tak lama setelah itu, istrinya keluar membawa secangkir kopi, membuat Mas Panggi buru-buru mematikan bara rokoknya. "Loh, kok dimatiin sih Mas rokoknya?" ucap istrinya yang tengah hamil besar sambil meletakkan cangkir kopi di meja ruang tamu. "Kata Mbah Dimah dan Bu Bidan, orang hamil itu tidak boleh terkena asap rokok, Dek. Nanti bayinya bisa penyakitan," jawab Mas Panggi bersamaan dengan istrinya yang mulai duduk di sampingnya. "Oh, begitu. Jenengan itu tadi ngomong sama siapa, Thomas? Saya kok kayak dengar samar-samar," tanya istri Mas Panggi. "Tidak kok, Dek. Cuma teringat tadi siang itu, waktu oleh Sukri kerasukan, ngamuk dan membunuh semua kambingnya," kata Mas Panggi. "Iya sih, tadi juga saya mendengar, kata orang-orang kesambet setannya kali lanangnya. Siapa namanya ucap sang istri. "Marni Wongso," timpal Mas Panggi. "Iya, Marni Wongso. Emang siapa sih dia, Mas? Selama ini jenengan muter-muter desa, tapi aku kok tidak pernah dengar seperti orang-orang," kata sang istri yang seketika membuat Mas Panggi terheran-heran. "Dirimu tak pernah mendengar suaranya?" kata Mas Panggi mengernyitkan dahinya. "Tidak itu, Mas. Benar-benar tidak. Yang kata orang-orang dia suka ketawa keliling desa. Aku sekalipun tidak pernah mendengarnya." Jawabannya membuat Mas Panggi semakin heran mengetahui fakta baru ini. "Lagi pula seandainya aku mendengarnya, aku pasti tak akan mau toh. Setiap malam selalu ditinggal di rumah sendiri," kata istri Mas Panggi lagi. Ya malah baik kalau begitu toh. Lagi pula hantunya pasti takut saya godam kepalanya," canda Mas Panggi kepada sang istri. Obrolan itu pun tak berlangsung lama, karena beberapa saat kemudian, istri Mas Panggi beranjak masuk ke kamar untuk istirahat, meninggalkan suaminya itu di ruang tamu untuk menghabiskan secangkir kopinya. "Sana, Dek, kalau mau masuk kamar. Nanti saya menyusul kalau kopi ini sudah habis," kata Mas Panggi seiring istrinya yang mulai berjalan masuk ke kamarnya. Menit demi menit pun berlalu. Seiring hisapan rokok dan sesapan kopi Mas Panggi, pikirannya masih selalu melulu tentang itu. Hingga terbesit kata dari istrinya tadi yang mengaku sama sekali tidak pernah mendengar pekik tawa di demi berdebah itu. Ditambah dengan kata-kata Marni Wongso tempo hari saat merasuki Mbak Narti, yang mana ia berkata ingin meminta satu wanita hamil di desa ini. "Jangan-jangan istriku memang sengaja tak disentuh untuk diambil nanti." Pikirannya tiba-tiba terlampau macam-macam. Tidak mungkin. Jangan sampai. Tampiknya segera. Ia pun kembali menghisap rokoknya yang tinggal beberapa garis itu untuk mengalihkan pikiran buruknya dan menyeruput sesapan kopinya yang ternyata sudah hampir habis. Namun tidak lama setelah itu, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari arah kamar, membuat Mas Panggi seketika beranjak memeriksa. Dan betapa herannya ia ketika masuk kamar, melihat istrinya duduk di depan cermin sambil menyisir rambutnya. "Loh, belum tidur toh, Dek?" kata Mas Panggi sambil mendekat. Istrinya diam tidak menjawab dan masih terus saja menyisir rambutnya di depan cermin. Bahkan ketika Mas Panggi menyentuh pundaknya, tetap saja ia tidak bergeming, membuat Mas Panggi seketika mulai berpikiran macam-macam. Waduh, batin Mas Panggi seraya sedikit membundurkan langkahnya. "Dek," panggil Mas Panggi lagi, yang mana itu tetap saja tak membuat istrinya menanggapi. Sampai akhirnya, entah akal dari mana, Mas Panggi pun seketika kini berkata lagi, namun dengan pertanyaan yang berbeda. "Siapa kamu?" ucap Mas Panggi seketika. Barulah di sini kejanggalan yang Mas Panggi rasa akhirnya terlihat juga, karena beberapa saat setelah panggilan itu, sang istri kini merespon dengan sangat aneh. Masih sambil menghadap cermin, istri Mas Panggi menjawab panggilan dari suaminya itu dengan kumaman nyanyian bernada Jawa, yang tentu itu semakin mempertebal kejanggalan ini. "Hei, ngapain kamu kesini?" sentak Mas Panggi yang nyalinya mulai tergoncang. Nyanyian itu seketika terdiam, dan dengan lamban, istri Mas Panggi mulai berdiri perlahan dan membalikkan badan. Matanya kini menatap tajam ke arah Mas Panggi, membuatnya kini semakin memundurkan langkahnya hingga mendekati ambang pintu. Pergi kamu, pergi. Pergi kamu dari raga istriku," kata Mas Panggi lagi dengan terbata,
yang mana itu hanya dibalas dengan seringayan. Mas Panggi yang sempat agak ciut secara tiba-tiba nyalinya terpantik ketika melihat perut istrinya yang besar. Jangan sampai dedemit itu mengapa-ngapain istriku dan bayi yang sedang dikandungnya. Batin Mas Panggi yang tak lama setelah itu berteriak dengan lebih berani. Keluar kamu Marniwongso, keluarlah dari raga itu. Jika terjadi apa-apa dengan anak dan istriku, akan aku obrak-abrik rumahmu. Sentak Mas Panggi dengan lantang, seraya mendekati tubuh istrinya dan memegang kencang kepalanya. Hingga entah bagaimana yang terjadi, yang jelas lama setelah itu, istrinya pun mulai terkulai dan jatuh di papahan Mas Panggi. Dek, ucap Mas Panggi yang menangkap tubuh istrinya yang hampir terjatuh. Namun ketika tubuh sang istri hendak Mas Panggi naikkan ke atas ranjang, sesuatu yang tidak diinginkan pun akhirnya terjadi. Ketika tanpa sengaja, tangan Mas Panggi merasa terbasahi oleh sesuatu yang berasal dari belakang tubuh istrinya. Ya Allah, ucap Mas Panggi ketika mengetahui sesuatu itu adalah darah yang keluar dari kemaluan istrinya. Tubuh Mas Panggi gemetar, pikirannya semakin kacau. Melihat darah yang keluar seperti semakin deras, ia letakkan tubuh istrinya di atas ranjang, dan ia pun duduk sejenak di samping istrinya sambil memukuli kepalanya sendiri. Bajingan, ucapnya sambil masih memukul kepalanya sendiri. Amarahnya sudah tidak terbendung, tapi sang istri tetap harus segera mendapatkan bantuan. Ia pun segera keluar dari rumahnya dan berlari menuju rumah Mbah Dimah dan bidan desa untuk memberitahukan hal ini. Beruntung, malam itu belum begitu larut, hingga tak butuh waktu lama untuk Mas Panggi mencari bantuan. Hingga singkatnya, setelah ia kembali lagi bersama Mbah Dimah dan Bu Bidan, istrinya masih bisa terselamatkan. Meski sepertinya tidak dengan bayi yang dikandungnya. Dan malam itu juga, istri Mas Panggi pun dilarikan ke rumah sakit. Bayi yang dikandung oleh istri Mas Panggi harus lahir sebelum waktunya. Begitu juga dengan Tuhan yang ternyata berkehendak lain. Kenyataan pahit harus ditelan oleh Mas Panggi dan sang istri bahwasannya si jabang bayi milik mereka itu sudah tidak terselamatkan. Mas Panggi yang keluar langsung melampiaskan dengan memukul-mukul tembok lorong rumah sakit setelah mengetahui itu. Ia terduduk menangis, seraya meremas kepalanya kuat-kuat. bajingan, ucapnya membisik, tangannya mengepal menyimpan amarah. Kesal dan amarah bercampur menjadi satu dalam otak Mas Panggi yang segera ditenangkan oleh Mbah Dimah yang keluar dari bangsal tempat istrinya dirawat. Sudah, yang ikhlas dan sabar, kata Mbah Dimah seraya memegang pundaknya. Tidak bisa Mbah, pokoknya tidak, ini sudah terlewat batas, jawab Mas Panggi seakan menyiratkan kalau ini semua adalah perbuatan dari Marniwongso. Pagi pun menjelang, satu lagi kabar lelayu di desa Duko Atas ini tersiar, menandakan masa berkabung yang lagi-lagi diperpanjang. Bendera putih yang masih tegak di rumah Mbah Mandor sekarang sudah berpindah ke rumah Mas Panggi. Iring-iringan jenazah bayi kecil itu tengah dibawa menuju makam desa, digendong sendiri oleh Mas Panggi dengan wajahnya yang mencoba berusaha tegar. Berjalan perlahan, diikuti oleh para warga hingga sampai di liang yang sudah dipersiapkan. Tampak Ustadz Sukar sudah berdiri ngapurancang di depan pusara, menyambut jenazah bayi teman seperjuangannya yang akan segera dikuburkan. Siapa nama anak ini? Kata Ustadz Sukar membisik kepada Mas Panggi, yang segera disela oleh Ibu Lasmi, ibu Mas Panggi dari belakang, dengan menunjukkan lisan kayu yang bertuliskan nama Kliwon. Pemakaman berlangsung cepat dan sederhana, tak begitu terlihat raut duka dari para warga, selain rasa ibanya kepada Mas Panggi yang harus kehilangan anak pertamanya yang bahkan belum sempat merasakan dunia. Hari pun berlalu, rumor tentang cabang bayi Mas Panggi direnggut oleh Marniwongso itu menyebar begitu cepat. Bak api menyambar Jerami. Walau tanpa keterangan dari Mas Panggi sendiri, banyak wanita hamil di desa ini diungsikan oleh keluarganya untuk keluar dari desa ini. Sementara itu, Mas Panggi masih tenggelam di dalam amarahnya. Bahkan sehari setelah kemalangan itu, sudah berulang kali ia meminta izin kepada istrinya untuk menebang pohon trembesi di Kalilanang. Jangan Mas, nanti kalau ada apa dengan dirimu, terus saya bagaimana? Kata istri Mas Panggi saat menghalangi. Beruntung kata-kata itu selalu berhasil mencegah Mas Panggi untuk melakukan. Walau kenyataannya sang istri masih selalu was-was karena melihat suaminya itu masih mengasah kapaknya setiap hari.
Apakah kemalangan yang menimpa Mas Panggi lantas mengakhiri tulah Marni Wongso? Jika mengacu kepada omongan lelembut itu ketika merasuki Mbak Narti tempo hari, harusnya ini sudah berakhir. Mengingat saat itu Marni Wongso memberikan satu syarat jika ingin desa ini kembali tentram, yang mana saat itu ia berkata, "Saya lihat di desa ini sedang banyak wanita hamil ya. Nah, saya minta satu saja." Kata Marni Wongso lewat raga Mbak Narti saat itu. Tapi pada kenyataannya, omongan lembut jahanam itu tak bisa dipercaya. Karena sekitar 4 atau 5 hari setelah meninggalnya bayi yang dikandung oleh istri Mas Panggi, sebuah kemalangan kembali terjadi dan sangat amat mengejutkan. Di mana dalam satu hari ada 2 orang sekaligus yang menemui ajalnya dengan cara yang sama, yaitu gantung diri. Orang pertama adalah Wak Jumari. Orang dengan gangguan jiwa itu ditemukan gantung diri di dahan pohon asam Belanda yang berada di makam Kerkhoff. Dan yang kedua, inilah yang sangat amat mengejutkan dan benar-benar tidak disangka, yang mana orang itu adalah Mbah Dimah, dukun beranak sekaligus salah satu sesepuh di desa ini. Beliau ditemukan telah mengakhiri hidupnya di batang pohon waru kecil di pekarangan belakang rumahnya. Seperti yang terjadi pada almarhum Mbah Mandur, tak ada yang tahu pasti apa motif yang membuat Wak Jumari dan Mbah Dimah mengakhiri hidupnya. Sementara untuk saat ini, yang mereka tahu hanyalah aroma-aroma pagebluk yang sepertinya telah datang. Rentetan layu ini tentu membuat para penduduk di desa Duku Atas ini semakin dilanda ketakutan yang lebih dari sebelumnya. Hari pun kembali berlalu, beriringan dengan suasana desa ini berubah menjadi seperti desa mati. Siang pun tampak senyap, malam apalagi. Hingga satu kabar buruk pun kembali tersiar, tepatnya 4 hari setelah kemalangan yang menimpa Mbah Dimah dan Wak Jumari. Namun bukan dari desa ini, melainkan dari desa Soran, desa di mana istri Lek Sukri berasal. Tentang Lek Sukri yang sekarang kritis di rumah sakit setelah dihajar oleh massa karena mengamuk dan hampir membunuh istri dan anaknya sendiri. Kabar itu pertama kali diterima oleh Pak Carik pagi ini, yang mana ada kerabat dari istri Lek Sukri yang datang ke rumahnya dan memberitahukan kejadian itu. Pihak keluarga istri Lek Sukri sebenarnya juga menyayangkan kejadian itu, karena mereka juga cukup mengerti apa yang sebenarnya membuat Lek Sukri menjadi buas. Tapi semua menjadi tak terkendali ketika warga desa Soran melihat Lek Sukri mengamuk menghajar istrinya dengan sebilah parang. Saya hafal betul kalau yang kemarin saya lihat itu jelas bukan Sukri yang seperti biasanya. Suaranya saja berubah seperti nenek-nenek, tertawa-tawa sambil mengejar istrinya menggunakan parang. Ucap kerabat Lek Sukri ketika menceritakan kejadian itu kepada Pak Carik dari pagi. Orang itu juga memohon kepada Pak Carik, jika nanti Lek Sukri sudah pulih agar sebaiknya dijauhkan terlebih dahulu saja dengan anak dan istrinya, alias dibawa pulang kembali ke desa ini. Orang-orang desa Soran banyak yang tidak paham dengan keadaan yang sebenarnya. Takutnya kalau nanti kejadian itu terulang kembali. Pesan kerabat Lek Sukri kepada Pak Carik sebelum ia berpamitan. Setelah mendapatkan kabar itu, buru-buru Pak Carik memberitahukannya kepada Ustadz Sukar, yang mana di hari itu juga Lek Kantong, Pak Gugat, Bejo dan Mas Panggi segera dikumpulkan oleh Ustadz Sukar di rumahnya. Mereka seperti tak bisa lagi berkata-kata ketika mendengar kabar tentang Lek Sukri. Terpancar samar wajah-wajah lemas dan putus asa dari mereka, mengingat musibah yang seakan tiada henti. Kok jadi semakin rumit begini sih? Kata Mas Panggi kala itu yang segera ditanggapi oleh Nyoto dengan cerita yang belum sempat ia beritahukan kepada teman-temannya. Sepertinya hanya Pak Purbo jalan terakhir untuk kita supaya bisa keluar dari masalah ini, kata Nyoto di awal pembicaraan. Bukannya beliau masih sakit ya Kang? Tanya Mas Panggi. Maka dari itu saya ceritakan dulu, ucap Nyoto memulai ceritanya. Kala itu Nyoto berujar sekitar 2 hari yang lalu ia sempat sowan ke rumah Pak Purbo. Selain untuk menjenguknya dan memberi informasi tentang perkembangan desanya, niat Nyoto dari rumah juga ingin bertanya perihal sawan malam yang ia dan teman-temannya rasakan beberapa hari terakhir ini, yang mana baginya itu cukup menyiksa. Namun, sesampainya di tempat Pak Purbo, pertanyaan yang sudah ia persiapkan dari rumah itu mendadak buyar ketika ia melihat tubuh Pak Purbo yang kini menjadi kurus kering, wajahnya pucat dan tatapan matanya terlihat sayu. Astagfirullah, batin Nyoto ketika pertama kali masuk dan melihat keadaan kawan mendiang ayahnya.
Pak Purbo yang kala itu tengah duduk di ruang tamu seketika mencoba berdiri dengan payah dan tertatih. Seperti ingin menyambut kedatangan anak dari sahabatnya itu, membuat Nyoto yang sungkan bergegas menghampiri. "Sudah Pak, jenengan duduk saja," kata Nyoto yang sigap segera memegangi tubuh Pak Purbo untuk didudukkan kembali di kursinya. Tangan Pak Purbo tampak gemetar. Dengan terbata-bata, ia berkata kepada Nyoto kalau akhir-akhir ini ia selalu bermimpi didatangi oleh Mbah Karso, yang mana di dalam mimpi itu Mbah Karso selalu meminta agar ia menjenguk Nyoto. Namun dengan keadaan Pak Purbo yang sekarang, rasanya tak mungkin beliau berpergian keluar dari rumahnya. "Kamu sementara tinggallah di rumah ini saja dengan anak dan istrimu. Saya tahu Pak Gebluk sudah datang. Ini akan sangat membahayakan," ucap Pak Purbo terbata yang segera ditolak oleh Nyoto dengan lembut. "Tidak Pak, dengan segala hormat, apa nanti kata orang-orang jika saya pergi bisa mencoreng nama almarhum Bapak?" kata Nyoto dengan hati-hati. Pak Purbo menggelengkan kepalanya setelah mendengar jawaban dari Nyoto. Dahinya sejenak mengernyit seperti memikirkan sesuatu. Hingga tak lama setelah itu, ia pun berkata kepada Nyoto. "Sudah berapa orang yang meninggal?" tanya Pak Purbo. "Kalau dihitung dari mulai Bapak, kalau tidak salah, sudah ada 7 orang. Memangnya kenapa Pak?" jawab Nyoto yang balik bertanya apa maksud pertanyaan itu. Pak Purbo terdiam sejenak mendengar jawaban itu. Dengan payah, ia menghela nafas dan setelah itu langsung berkata kepada Nyoto, "Besok 5 hari lagi, kamu kesini dengan kawan-kawanmu ya. Jangan lupa, 5 hari lagi, tidak kurang dan tidak lebih," kata Pak Purbo membingungkan Nyoto. Kembali ke rumah Ustadz Sukar. Pada intinya, sepertinya Pak Purbo tak bisa membantu dan datang secara langsung karena keadaan fisiknya sekarang yang dirasa tak mampu. Tapi beruntung harapan itu belum pupus sepenuhnya. Mendengar dari cerita Nyoto barusan, awalnya semua tampak bingung dan tak paham. "Iya seperti itu, pada bingung kan? Saya saja bingung. Aneh sekali, setelah berbicara seperti itu, saya langsung buru-buru disuruh pulang oleh Pak Purbo. Yang jelas, kita harus segera sowan ke sana," kata Nyoto menutup ceritanya. "Jangan-jangan itu buang tabiat Mas. Sudah, sekarang saja kita sowan ke sana. Nanti orangnya keburu mati loh," tanggap Mas Panggi dengan sembrono. "Hus, jangan ngawur. Lagi pula kalau memang kita harus ke sana, waktunya bukan sekarang," sambut Nyoto atas perkataan Mas Panggi yang seketika langsung dipotong oleh Pak Gugat. "Hah? 5 hari lagi? Berarti besok kan?" kata Pak Gugat. "Iya, besok," jawab Nyoto saat itu. Terjadi sedikit perdebatan antara Lek Kantong dan Mas Panggi yang ingin sowan ke Pak Purbo hari ini juga, dengan Nyoto dan Bejo yang menyarankan untuk pergi esok hari saja, sesuai dengan perkataan Pak Purbo yang tadi Nyoto ceritakan. Ustadz Sukar yang berada di tengah-tengah akhirnya memilih untuk mengikuti saran Pak Gugat, Nyoto dan Bejo dengan memberi pengertian kepada Mas Panggi dan Lek Kantong. "Sudahlah, menurut saja, kalian paham tidak sih dengan perkataan Pak Purbo tadi? Tidak kurang dan tidak lebih," kata Ustadz Sukar menengahi perdebatan itu. Sampai akhirnya obrolan itu pun selesai dengan kesimpulan bahwa 6 dari 8 orang terpilih yang tersisa itu akan sowan ke rumah Pak Purbo esok hari untuk mencari jalan keluar dari masalah ini. Singkat cerita, malam pun menjelang. Malam di mana serangan itu kembali datang menyerang mereka semua, tak terkecuali dengan Mas Panggi yang malam hari ini juga merasakan serangan sawan itu. Tapi ternyata malam ini Sang Tulah datang tidak sendirian, melainkan bersama Marni Wongso. Lelembut biadab itu ternyata meneror mereka satu persatu. Kita mulai dari Ustadz Sukar. Ia tampak duduk di ruang tamunya di waktu yang hampir tengah malam, dengan mengenakan mantel tebal untuk menghangatkan tubuhnya. Ia yang menggigil masih mencoba terus berzikir. Di antara sakitnya serangan sawan itu yang kerap kali terjeda oleh rasa mual yang harus ia muntahkan ke dalam ember kecil yang sudah Ustadz Sukar persiapkan di depannya. Hingga menit demi menit pun berganti, bersamaan dengan Ustadz Sukar yang akhirnya menemukan posisi ternyaman dalam duduknya. Kini kepalanya menengadah ke belakang untuk memberi kesempatan kepada matanya yang sebenarnya sangat lelah dan ingin terpejam. Sampai akhirnya, berapa lama setelah itu, ia pun tanpa sadar terlelap dalam duduknya. Entah berapa lama waktu ia terlelap saat itu, yang jelas malam itu ia dibangunkan oleh sesuatu yang mengguncang tubuhnya.
Ustadz Sukar terbangun dan sedikit membuka matanya dengan sayup. Saat itu ia mengira istrinya lah yang membangunkannya untuk memintanya agar pindah ke dalam kamar. Sebentar bu, ucapnya sedikit kesal karena merasa sang istri membangunkan dengan kasar. membangunkan orang sakit itu bu ya biasa saja toh bu. Gerutunya seraya membuka matanya lebih lebar dan segera memeriksa keadaan di sekitarnya. Loh, kok sepi? Batinnya seketika setelah memeriksa keadaan sekelilingnya yang tampak senyap. Bu, ucap Ustadz Sukar memanggil istrinya. Bu, ibu. Timpalnya lagi sedikit menaikkan suaranya. Namun tak ada terdengar jawaban dari istrinya, hingga ia pun kembali memanggil untuk ketiga kalinya. Bu, ibu. Ucapnya lagi yang kini terdengar lebih keras dari sebelumnya. Dan barulah di sini sebuah jawaban terdengar merespon panggilan Ustadz Sukar. Tapi mendengar jawaban itu justru malah membuat tangkuknya bergidik. Karena ia sadar kalau suara yang baru saja menyautnya itu menurutnya bukanlah suara dari sang istri. Bangun. Terdengar suara tak lazim menyautinya. Astagfirullah. Ucapnya terkejut karena tahu suara itu bukanlah suara dari istrinya. Dan benar saja, karena tak lama setelah itu, secara tiba-tiba dan entah dari mana datangnya, sudah duduk begitu saja sosok di hadapannya. Iya, siapa lagi kalau bukan Marni Wongso yang kini mendesis aneh di hadapan Ustadz Sukar yang terduduk kaku. Perlahan Ustadz Sukar mencoba menata nafasnya dan mulai membaca doa-doa yang ia ingat di kepalanya. Lidah Ustadz Sukar terasa keluh. Pandangannya dipaksa untuk terus menatap lelembut jahanam itu yang kini mulai berisyarat aneh dengan mengepalkan tangannya seraya mengucap kata-kata tak jelas yang membisik. Doa yang terucap oleh Ustadz Sukar kini saling bersahutan dengan bisikan mantra aneh yang keluar dari mulut Marni Wongso, seakan tengah bertarung menunjukkan siapa yang bisa bertahan. Seisi ruangan dibuat bergetar oleh hal itu. Begitu juga dengan dua buah lentera yang tiba-tiba mati tertiup angin. Sampai akhirnya semua terhenti ketika lentera yang berada di dekat Ustadz Sukar terjatuh karena getaran. Lentera yang untungnya sudah mati itu terjatuh memecahkan kaca samprongnya. Dan setelah itu Marni Wongso hilang begitu saja di hadapan Ustadz Sukar. Dengan nafas yang masih tersengal-sengal dan keringat yang bercucuran, ia segera bangkit dan berlari masuk ke kamarnya. Astagfirullahaladzim, ucap Ustadz Sukar sambil berlari ke kamarnya, melompat dan langsung meringkuk di atas ranjang tidurnya. Sementara itu, di waktu yang hampir bersamaan, keadaan yang kurang lebih sama ternyata juga dialami oleh Pak Gugat di malam itu. Yang kali ini ia mengalami bersama istrinya. Pak Gugat yang saat itu sudah terlelap dalam pening kepalanya yang hebat harus terbangun oleh tiupan angin di kakinya karena selimut jariknya yang tersingkap. Pak Gugat yang merubah posisi tidurnya sambil membenarkan selimutnya. Namun, belum beberapa detik berlalu setelah itu, tiba-tiba saja ada tangan dingin yang memegangi kakinya. Allahu Akbar. Seketika, Pak Gugat terkejut dan berteriak panik. Sambil memejamkan matanya, Pak Gugat berusaha memberontak dan menarik kakinya. Tolong, ya Allah, tolong. Teriaknya lagi yang kini mulai memaksa untuk melihat ke arah bawah kakinya. Dan terlihatlah di mata Pak Gugat, sosok yang sedang memegangi kakinya itu dengan wujud yang tentu sangat Pak Gugat kenali. Sang istri yang terbangun karena teriakan itu awalnya mengira Pak Gugat hanya mengigau atau mimpi buruk saja. Karena memang hal itulah yang kerap terjadi kepada Pak Gugat akhir-akhir ini. Sampai akhirnya, "Ada apa toh Pak?" tanya sang istri dengan sedikit kesal, yang mana langsung dijawab oleh Pak Gugat dengan menunjuk-nunjukkan tangannya ke arah bawah kakinya. Sang istri spontan menoleh dan terlihatlah juga kini di matanya sesosok perempuan berbaju putih yang tengah memegangi kaki suaminya itu. Melihat itu, istri Pak Gugat langsung berteriak sambil menutup wajahnya. Ini adalah untuk pertama kalinya ia melihat rupa lelembut kali lanang itu. Hingga akhirnya istri Pak Gugat yang sudah tak sanggup pun langsung pingsan beberapa detik setelah melihat itu, membiarkan Pak Gugat yang kini sudah semakin tenggelam dalam ketakutannya. Terlihat Pak Gugat yang tadi teriak ketakutan, kini tampak terdiam gagu dan menatap pasrah kepada lelembut itu untuk beberapa saat. Hingga suasana pun berubah menjadi semakin tak tergambarkan ketika sosok yang dikenali sebagai lelembut Marni Wongso kini mulai bangkit dan merangkak naik ke atas tempat tidur. Ampun, ampun, ampun.
ucap Pak Gugat lirih. Marni Wongso semakin merangkak dan naik ke tubuh Pak Gugat, mengikik, mendesis, dan mendindih seperti hendak mencekik. Hingga seiring pandangannya yang semakin gelap, akhirnya Pak Gugat pun tak sadarkan diri. Di waktu yang hampir bersamaan, teror serupa namun berbeda juga dialami oleh Bejo. Ia yang malam itu belum sepenuhnya terlelap, terlihat bangkit dari tidurnya. Tenggorokannya terasa kering. Ia pun berjalan menuju dapur untuk mengambil segelas air putih. Langkahnya tampak payah. Namun apa daya, sejak kepergian Mbah Ibu, kini ia harus melayani dirinya sendiri. Singkat cerita, setelah mengambil air minum di dapur, Bejo yang hendak berjalan kembali ke kamarnya seketika berhenti melangkah karena mendengar suara kentungan. Suara kentungan terdengar jelas di telinga Bejo. Siapa lagi yang mati? Batin Bejo setelah mencermati irama jeda suara kentungan itu. Suaranya begitu dekat, membuat Bejo yang penasaran bergegas melangkah dan hendak mengintip dari jendela depan. Sempat terlintas di pikirannya tentang lelembut itu. Namun, itu segera tertampik ketika terdengar suara lelaki yang berteriak, Rojopati di depan rumahnya. Mendengar suara itu, yang semula hanya ingin mengintip saja, kini lebih percaya diri dan mulai menarik engsel pintu untuk segera membukanya. Namun, setelah Bejo berada di luar rumah, suara kentungan dan teriakan itu mendadak hilang. Bejo pun melangkah maju hingga ke jalan depan rumahnya untuk memastikan. Namun semuanya nihil. Bejo pun kembali berjalan masuk ke rumahnya. Ketika angin dingin menerpa tubuhnya yang tidak sehat, Bejo pun kembali berjalan masuk ke rumahnya ketika angin dingin menerpa tubuhnya yang tidak sehat. Mungkin aku salah dengar, batin Bejo sambil berjalan. Hingga ketika ia sampai di depan pintu dan hendak masuk ke dalam rumahnya, dengan tiba-tiba, suara kentungan itu kembali terdengar jelas di belakang Bejo. Bejo agak sedikit terkejut oleh suara itu. Namun dengan spontan, ia menoleh membalikan badannya. Dan apa yang tampak sungguh tidak terkirakan. Iya, Marni Wongso tentunya. Yang kini terlihat samar berdiri di jalan depan rumahnya menghadap ke arah Bejo. Terdengar lagi suara kentungan bambu yang diakhiri dengan suara lelaki berteriak Rojopati. Yang ternyata keluar dari mulut Marni Wongso. Bejo hanya bisa terpaku melihat itu. Sekuat tenaga, ia mencoba berteriak. Namun yang keluar dari mulutnya hanyalah erangan-erangan lirih. Entah berapa lama itu bertahan. Sampai akhirnya, untuk kesekian kalinya, suara aneh itu kembali terdengar. Marni Wongso yang kembali mengeluarkan suara aneh itu kini melesat begitu saja. Dan sekarang berdiri menengadahkan tangannya, menyeringai di depan Bejo yang masih mematung ketakutan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ucap Bejo dengan lidahnya yang sangat keluh, melangkah mundur dengan perlahan. Sampai akhirnya ia pun berhasil masuk ke dalam rumahnya. Tanpa sempat menutup pintu, ia merayap menuju kamarnya. Namun pandangan Bejo menjadi gelap sebelum ia sampai. Bejo pun tak sadarkan diri dan tergeletak di depan pintu kamarnya. Dan masih di waktu yang sama, Mas Panggih tampak mengerang dalam tidurnya. Sepertinya ia sedang ketindihan. Sang istri yang terbangun karena itu mencoba untuk menyadarkan suaminya dengan mengguncangkan tubuhnya. Bangun mas, bangun, ucap istrinya dengan matanya yang masih sayu menggoyangkan tubuh Mas Panggih. Teriak Mas Panggih yang berhasil terlepas dari tindihannya dan langsung menatap istrinya dengan wajah yang sudah penuh dengan peluh. Ada apa mas? Tanya sang istri yang pada saat itu juga langsung disela oleh pekik tawa yang terdengar di depan rumah. Dahi Mas Panggih mengernyit mencermati suara itu dengan sang istri yang kini langsung memeluk erat tangan Mas Panggih yang matanya tampak memerah. Sebentar dek, kata Mas Panggih seraya melepaskan tangan istrinya dengan perlahan. Mau kemana mas? Tanya sang istri ketakutan. Mas Panggih beranjak begitu saja dari ranjangnya, berjalan keluar dari kamarnya seraya mencabut sabit yang tersalib di dinding ruang tengah. Mas Panggih pun berjalan menuju pintu depan sambil mencermati suara itu. Dari luar, batinnya yang kini mulai membuka pelan pintu depan rumahnya. Pekik tawa mulai berubah menjadi nyanyian genting Jawa dengan nada bergumam, bersamaan dengan pintu yang sudah terbuka sepenuhnya. Dan tepat di pekarangan depan rumahnya, sesosok wanita berbaju putih tampak jongkok sambil bernyanyi. Meski terlihat samar, namun itu cukup terlihat jelas untuk Mas Panggih
yang kini mulai menarik nafasnya dalam-dalam dan berteriak. Bajingan kowe. Teriak Mas Panggi sambil mengacungkan sabitnya ke arah lelembut itu, yang tak lain dan tak bukan adalah si Marniwongso, biang kerok dari semua kekacauan ini. Marniwongso tampak merespon teriakan Mas Panggi. Lelembut itu menoleh dan kini menatap tajam Mas Panggi sambil menyeringai. Tubuh Mas Panggi gemetar dibuatnya. Namun sepertinya kemarahan Mas Panggi sudah menyingkirkan rasa takutnya jauh-jauh, hingga ia pun kembali mencaci lelembutnya itu, yang kali ini dibarengi dengan lemparan sabit yang ada di genggamannya. Kamu pikir saya takut? Sentak Mas Panggi tanpa aba, langsung melemparkan sabit itu ke arah Mariwongso dengan sekuat tenaga, yang lagi-lagi dengan ajaib berhasil membuat sosok itu menghilang dari hadapannya. Dengan nafas yang terengah-engah, Mas Panggi kembali masuk ke dalam rumahnya. Dengan tangan yang gemetar, ia berjalan, langkahnya gontai, seraya memegangi kepalanya yang mendadak pening. Mas Panggi masuk lagi ke kamarnya, mengajak istrinya kembali untuk tidur. Sudah dek, sekarang tidur saja, kata Mas Panggi yang langsung merebah di atas ranjangnya, seakan tidak terjadi apa-apa. Malam itu adalah malam yang berbeda bagi para orang-orang terpilih. Marniwongso datang bersama serangan sawannya dan meneror mereka satu persatu. Seperti yang terjadi pada Ustadz Sukar, Pak Gugat, Bejo, dan Mas Panggi. Di malam itu, kejadian serupa juga dialami Nyoto dan Lek Kantong. Semua terlihat ketika keesokan harinya dengan orang-orang terpilih itu sebelum mereka berangkat sowan ke rumah Pak Purbo. Nyoto, Ustadz Sukar, Lek Kantong, Pak Gugat, Bejo, dan Mas Panggi tampak saling memberi kesaksian dan menceritakan apa yang telah mereka lalui semalam.